Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Balik lagi di Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak. Dan hari ini saya bersama Bapak Dr. Andes Agus Sambodo SH, MSA, BKP akan kembali menyapa teman-teman sekalian mengawali tahun 2025 dengan membawakan beberapa topik dan isu terkini di bidang perpajakan. Pak Agus, apa kabar? Yap. Alhamdulillah sehat Mas Alfi. Januari Pak. Januari 2025. Persiapan SPT tahunan. Ya banyak sekali ya ini. Dan banyak isu-isu yang harus dibahas ya. Yang dibahas ya. Ya, bersamaan juga dari Cortex kemarin. Ya, Cortex, BPN naik. Betul. Sekarang ada lagi PMG. Pajak minimum global. Ya. Oke, tadi hari ini kita mungkin akan banyak fokus di PMG-nya teman-teman sekalian. Kita hari ini akan coba ngobrol dan sharing sedikit mengenai si pajak minimum global karena emang si PMG ini kemarin penetapannya kan 15% pada Januari 2025. Nah, sebelum nanti pada akhirnya kita akan dapat banyak sekali inputan informasi ya Pak mengenai PMG, ditambah lagi di luar sana kan mungkin teman-teman terutama yang mungkin masih awam tentang pajak kan masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja mendengarkan PPN yang seperti itu. Kemudian mereka juga masih merasa kerepotan karena Cortex setelah launching ternyata sistemnya masih belum bisa adapt dengan baik. Sosialisasinya juga mungkin masih belum terlalu mengena 100% ke teman-teman sekalian, termasuk training untuk penggunaan dan pengalihan sistem ke Cortex. Jadi hari ini kita akan ngobrolin dulu masalah si PMG nih. Jadi biar paling tidak teman-teman yang menyaksikan pijak ini bisa ada gambaran nih tentang PMG. Nah, Pak Agus kan sebagai konsultan pajak, Pak. Kalau kita ngomongin pajak minimum global itu kan bukan sesuatu yang diputuskan oleh Indonesia sendiri sebetulnya ya. Betul. Jadi apa sih PMG itu? Ya, tapi ini respon masyarakat nggak seramai PPN. Nggak seramai PPN kemarin. Betul, ya. betul. Betul. Atau mungkin teman-teman banyak yang belum memahami juga ya tentang pajak minimum global ini, Mas Alwi. Ya, tadi Pak Alwi sampaikan bahwa ini bukan kebijakan dari Indonesia saja ya. Benar Mas Alwi. Jadi pajak minimum global ini adalah sebuah sistem perpajakan, ranahnya ke pajak internasional sudah ya. Ini sistem ini dibuat untuk memastikan agar perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan yang mempunyai anak perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, ini menerapkan tarif yang sama. 15%, betul, 15%, Mas Alfi. Dan ini sudah disepakati oleh sekitar 140 negara, dan yang sudah menerapkan di 2025 ini 40 negara kurang lebih, termasuk Indonesia. Jadi selain dari G20 sendiri kemarin, kemudian OECD dan banyak negara-negara yang lain juga kan Pak dasarnya untuk kita pada akhirnya mereka menentukan bahwa istilahnya untuk tracking down supaya nggak ada penetapan pajak yang terlalu berlebihan ya di antara negara-negara tersebut. Tapi terlalu kan rendah, itu, terlalu berlebihan. Tapi kan itu kan kalau kita berasumsi, mungkin kalau teman-teman yang awam ya Pak, pada akhirnya akan berasumsi bahwa berarti salah satu positive value-nya dari si pajak minimum global ini, si PMG ini, berarti mungkin tujuan negara adalah untuk memancing dan menarik salah satunya adalah investor ya. Betul. Untuk investasi ke dalam negeri. Nah, kemarin sempat nih Pak muncul pertanyaan kemudian, dengan penetapan pajak yang sekian gitu, apakah sudah istilahnya sudah adil dan sebanding dengan penetapan pajak bagi WP orang pribadi sama untuk WP yang lain-lain teman-teman dari dalam negeri terutama UMKM. Apalagi kalau dengan rendahnya pajak nanti ada banyak sekali investasi asing yang masuk gitu. Dampaknya ke UMKM nanti seperti apa gitu. Apakah sudah dikaji dengan benar baik ya Pak?
Mungkin sebelumnya ini Mas Alfi ya. Kenapa sih Indonesia harus menyetujui ini ya? Ya, selama ini banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Ya, ini banyak yang cenderung menghindari pajak dengan mengalihkan penghasilan yang diperoleh di suatu negara, dialihkan ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah, betul. Ya. Dan termasuk Indonesia mungkin juga secara nggak sadar kita juga banyak dirugikan dari praktek ini, Mas Alfi, melalui transfer pricing dan lain sebagainya ya. Akhirnya ya mereka sepakat, ayolah kita bikin tarif yang sama ya. Dan salah satu tujuannya tadi adalah untuk menarik investor, tapi menarik juga Pak Salpi. Kalau menurut saya dalam jangka pendek ya. Tarif PPh di Indonesia itu kan di undang-undang PPh kita kan 22% ya. Ya. Sedangkan ini 15%. Ya. Jauh rentangannya. Dalam jangka pendek saya pikir ini penerimaan dari sektor pajak juga akan berkurang. Tapi harapan pemerintah adalah dengan tarif 15% ini tadi banyak investor yang mau masuk ke Indonesia, yang debatnya nanti penerimaan pajak juga akan semakin meningkat dalam jangka panjang tentunya ya. Ya ini yang menarik ya, mau tidak mau kita harus menyepakati. Tadi saya sampaikan bahwa ada kemungkinan banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional yang tadi cenderung profit shifting atau profit erosion begitu ya, dia mengalihkan ya. Seperti contohnya Google sempat benar kemarin dituduh bahwa dia mengalihkan penghasilannya ke Irlandia kalau nggak salah, Apple terus juga Amazon ya. Berangkat dari sini saya pikir ya tadi harus ada kesepakatan sehingga negara-negara yang ikut menyetujui, ikut menerapkan pajak minimum global ini yang dulu mungkin tarifnya rendah, yang mau nggak mau harus menyesuaikan. Ikut naik. Jadi harapannya pemerintah kita saya yakin adalah utamanya adalah investasi, menarik investor. Ya mungkin Indonesia cukup menarik ya. Mungkin dari sisi bahan baku, dari sisi tenaga kerja yang relatif rendah, apalagi kalau pajaknya. Ya. Jadi WP yang terdampak sebetulnya juga yang sifatnya dia adalah multinasional ya, kalau kita ngomongin si pajak minimum global ini. Jadi grup perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, Mas Alfi. Sehingga dampaknya terhadap WP dalam negeri, ya, juga UMKM nggak akan berdampak. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa ini ranahnya pajak internasional, pajak antar negara. Yang terdampak nanti adalah perusahaan-perusahaan multinasional atau grup perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Jadi mereka tadi saya selalu mempraktekkan ya bagaimana caranya supaya mereka pajaknya bisa minimal. Mereka mengalihkan, mungkin laba di Indonesia tinggi dialihkan ke negara lain, kena pajak rendah. Ya, menghindari itulah tujuannya pajak minimum global ini, Mas Alwi. Jadi sekali lagi UMKM, ya, WP domestik, ya, tidak akan terpengaruh dengan penerapan pajak minimum global ini. Oke, kalau secara langsung ya Pak berarti ya, maksudnya secara fiskal WP dalam negeri nggak akan terpengaruh gitu, karena ini akan ada pengaruhnya sama itu. Kalau yang kemarin dijadikan pertanyaan, berarti secara terpisah isunya bahwa memang ya otomatis nanti kalau misalkan investor banyak masuk, investasinya banyak masuk, katakanlah perusahaan asing masuk ke dalam, ya nanti harus disiapkan regulasi tambahan ya dari pemerintah untuk ngatur di aspek fiskalnya dalam negeri supaya nanti teman-teman UMKM bisa mengimbangi kan Pak, istilahnya dari produksi, kemudian bisa ngimbangi kita di market, di dalam negeri dan yang lain gitu. Ya, jangka panjang perlu dipikirkan itu nanti harus ada regulasi yang bisa mendukung bagaimana supaya nanti dalam negeri ini bisa mengimbangi lah ya, tarif pajak untuk UMKM, tarif pajak untuk BWP badan dalam negeri, orang pribadinya pun gitu ya, nanti disesuaikan semua. Lalu teknisnya gimana Pak sebenarnya? Katakanlah ini kemarin kan kita mulai dari bulan Januari. Untuk si 15% ini gitu. Sementara selama ini kan mungkin sudah berjalan demikian lamanya ya, bahkan tadi seperti disebut sama Pak Agus masalah Google dan yang lain juga gitu. Lalu untuk teknisnya per 2025 ini nanti seperti apa? Ya, tentunya pemerintah kita, Mas Alfi, yang pertama nanti langkahnya ya kita harus menginventarisir ulang wajib pajak yang akan terdampak PMG ini tadi. PMG ini. Ya. Yang kedua nanti
ya kita harus bisa memastikan bahwa meskipun tarif 15%, tapi perhitungannya ya sesuai dengan ketentuan lah. Ya, tuh. Juga ini peran pengawasan yang harus ditingkatkan lagi. Ya, peran pengawasan. Saya pikir itu Pak teknisnya Mas Albi. Kalau yang lain-lain nanti kalau misalkan ada wajib pajak ya di PMK. Oh jadi lupa PMK-nya ya. PMK nomor berapa? PMG ini saya lupa ya. Saya lihat catatan saya. Ya 136 2024 Desember kemarin. Efektif berlaku 2025. Ya. Dan nanti bagi BPWP ya sudah terlanjur dapat fasilitas ya. Tarifnya di bawah 15%. Nanti harus ada apa namanya top up begitu ya. Ya, jadi dalam jangka waktu tertentu dia harus menghitung ulang, melaporkan, ya, sampai tarifnya menjadi 15% ini. Ya, benar. Betul. Jadi nanti lebih teknisnya nanti bisa kita kaji lagi di PMK 136 2024 ini, Mas Albi. Sebetulnya nggak terlalu sih ya, simpel sih peraturannya. Ya, penetapan untuk ini sih teman-teman. Jadi 15% itu adalah penetapan pajak minimum globalnya memang, dan ini memang akan sangat dekat sekali sama kaitannya dengan perusahaan atau grup perusahaan yang dia skalanya multinasional ya, atau dari kalau PMA Pak? Kalau PMA itu wajib pajak dalam negeri sih. Maksudnya dalam negeri kan dalam ya? Negeri, ya. Fokusnya kalau PMK berarti akan secara terpisah, dia ikutnya dalam negeri. Jadi kalau kita tadi memang ngomongin masalah isunya, si PMG ini memang dikeluarkan regulasinya tidak diputuskan oleh Indonesia sendiri saja. Betul. Tapi salah satu variabel utamanya tadi adalah harus ada variabel kontrol yang baik. Betul. Jangan sampai dengan kita menetapkan nih teman-teman di tahun 2025 Januari kita udah start, tapi negara-negara yang udah menyepakati tadi dari 40 negara masih ada yang mengalami keterlambatan dalam melakukan perubahan. Maka otomatis akan menguntungkan yang pajaknya lebih rendah kan tetap ada efek ya Pak jadinya. Gitu. Makanya ini jadi kesepakatan bersama, termasuk kemarin teman-teman di OECD, kemudian G20 kemarin juga sudah disepakati, dan di Indonesia sekarang sudah mulai diadopsi. Gitu. Untuk sistemnya, teman-teman bisa cek di PMK 136, dan mungkin nanti akan kita sediakan sesi khusus kali ya Pak, untuk membahas bagaimana sih teknis pengenaannya bagi teman-teman mungkin viewer kita yang fokusnya ada di aspek perpajakan internasional. Gitu. Jadi gimana Pak, kira-kira? Untuk teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang nontonin bijak terus, dan juga untuk teman-teman WP dalam negeri khususnya UMKM, apa hal terbaik untuk menyikapi si PMG ini? Ya, yang jelas tadi untuk WP dalam negeri, UMKM nggak akan terdampak ya. Bagi teman-teman mungkin ketika nanti Anda belajar pajak internasional, ya mau nggak mau harus memahami ini ya, secara teknis ya. Dan harus memahami alurnya seperti apa, ketentuan seperti apa, yuk pahami bersama. Nih. Dan yang menarik Mas Alpi, akhir-akhir kemarin kan Amerika menarik diri ya. Jadi menarik diri dari momen terakhir kemarin keluar Pak. Keluar betul. Ya tentunya banyak pertimbangan ya, mereka negara besar, ya, mungkin mereka ingin melindungi wajib pajaknya ya. Ya menarik memang. Ya tadi harus ada istilahnya, harus ada variable kontrolnya, nggak cuma dari segi Indonesianya sendiri ya, tapi kita sendiri di Indonesia, pemerintah juga harus benar-benar mempersiapkan selain regulasi dalam negeri, harus ngelihat juga nanti arahnya akan kemana nih dibawanya si pajak minimum global. Tapi rasanya memang kalau untuk istilahnya ya untuk mengurangi semacam erosion tadi, kemudian penghindaran pajak dan yang lain, dengan adanya keseragaman tarif, terutama untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan investasi, ya solusinya yang terbaik ya mungkin saat ini adalah menyamakan minimum rate-nya tadi secara minimum global. Rate tadi secara global, ya akan muncul nanti keadilan, nggak ada lagi harapannya, nggak ada lagi nanti negara mana yang tarifnya rendah, nanti kita pindahkan ke sana ya. Selain itu juga transparansi, ya, kepastian, sana arahnya. Oke, jadi mungkin itu teman-teman kaitannya dengan si pajak minimum global yang diterapkan per Januari ya Pak, Januari 2025 sebesar 15%. Jadi kalau kita mau melihat lagi lebih jauh,
teman-teman dari sektor UMKM mungkin tidak perlu takut dengan resiko dampak jangka pendek, karena memang tidak terdampak langsung, karena ini kaitannya sama WP tadi di level multinasional company, dan juga kaitannya dengan perusahaan luar yang mungkin berinvestasi ke Indonesia atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Tapi mungkin secara jangka panjang memang akan menjadi catatan bagi pemerintah untuk bisa menyiapkan regulasi yang tepat sehingga bisa memfasilitasi WP dalam negeri, khususnya rekan-rekan UMKM, supaya nanti tetap bisa bersaing dan juga bisa berimbang ya. Betul. Terkait dengan pemenuhan kewajiban dan juga pemasukan terhadap pendapatan negara secara khususnya. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian, kita nanti mungkin nyambung lagi Pak Agus di topik yang lain, karena masih banyak banget kayaknya di bulan Januari ini yang jadi keresahan teman-teman sekalian. Untuk semua informasinya teman-teman sekalian bisa fokus di semua kanal sosial media kita, baik di Instagram, kemudian di TikTok, dan juga di YouTube di nama akun yang sama, di @ciptasarana_cendekia. Stay tune untuk mengikuti semua perkembangan terbaru kita dan semua informasi terkait dengan pelatihan dan pengembangan diri terkait akuntansi dan juga perpajakan bisa dicek dan hubungi semua tim kita di @ciptasarana_cendekia. Mungkin itu, terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Kita ketemu lagi lain waktu di Pijak Ngopi sambil ngobrol pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.